Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hadi Mustafa. Berikut adalah untuk presentasi mengenai klasifikasi data terhadap ramalan cuaca dengan menggunakan plot decision tree menggunakan aplikasi RStudio. Berikut adalah presentasi dari saya. Baik, data yang saya gunakan untuk praktikum yaitu tentang peramalan cuaca di daerah Sydney. Data ini saya dapat dari alamat web kaggle.com, yakni mengenai cuaca di Sydney untuk peramalan cuaca esok hari. Dalam pengolahan data mining yang saya lakukan menggunakan aplikasi RStudio yang dimana bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa R. Bahasa R ini menurut saya hampir mirip dengan pemrograman bahasa C++, namun kelebihannya dapat menampilkan plot data yang sudah diolah. Berikut adalah penjelasan hasil praktikum dari data yang saya olah menggunakan RStudio. Untuk metode klasifikasi model tree. Metode dalam melakukan pengolahan data cuaca di Sydney menggunakan metode klasifikasi data. Dalam metode klasifikasi yang digunakan untuk praktikum ini menggunakan metode tree, yaitu model prediktif yang menggunakan struktur pohon untuk klasifikasi data berdasarkan serangkaian keputusan berbasis fitur. Jadi tampilan untuk model tree-nya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Ini nanti akan saya praktikkan mengenai beberapa pembahasan yang akan saya tampilkan, yaitu yang pertama adalah memanggil data CSV ke aplikasi RStudio. Nah, ini adalah perintahnya untuk memanggil file CSV ke dalam file RStudio. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita masuk ke aplikasinya untuk membuatnya. Jadi seperti ini. Di sini ada, sebelumnya kita hapus dulu ya. Nah, di sini ada data cuaca untuk membaca di mana letak file weather Sydney itu disimpan, yaitu di dalam local disk D, tugas kuliah, data mining, archive, di mana weather Sydney 2016 CSV sini. Nah, ini kalau sudah selesai tinggal di run aja, diklik run di sini dan hasilnya akan muncul sebelah sini. Oke, berikutnya cara melihat data ke RStudio. Di sini ada dua perintah, view untuk melihat isi data, str untuk melihat atribut data, dan data cuaca adalah nama dari file tabel yang sudah dibuat. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi data cuaca tadi seperti ini. Kemudian jika ini untuk di view, ini tinggal di run aja, maka akan menampilkan isi dari tabelnya seperti ini. Sydney seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian kalau untuk str ini akan menampilkan atributnya. Nah, di sini ada CHR dari datanya, lokasinya CHR, kemudian minimum temperaturnya itu numeric. Di sini ada integer juga dan lain-lain. Oke, berikutnya untuk mengatasi data yang kosong dan diisi dengan tulisan NA. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk mengganti isian yang kosong pada tabel. Nah, perintah ini berfungsi untuk membuat data baru yang diberi dengan nama raw data, yang dimana data pada data cuaca yang kosong akan terisi dengan tulisan NA. Jadi di sini sudah saya buat ya di sini. Nah, untuk run-nya ini harus satu persatu. Jadi kita buat database raw datanya dulu berdasarkan data cuacanya ya kan. Ini tinggal di run. Nah, sudah dibuat raw datanya. Kemudian kita jalankan
for-nya yang berikutnya. Coding yang berikutnya adalah untuk mengisi semua datanya yang NA ya. Tinggal kita run. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita cek menggunakan view yang terdapat di data raw. Tinggal di run. Nah, maka akan terisi NA di sini. Ini. Dan yang kosong akan terisi NA. Kebetulan ini yang kosong ini di bagian WinGas directory ya. Sini. Oke, lanjut. Setelah itu kita jika data itu kan NA, itu tidak bisa digunakan untuk tree. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menghapus data yang hilang atau yang NA tadi. Kenapa harus dihapus? Karena kalau untuk buat tree nanti itu akan tidak bisa terbaca. Nah, jadi untuk menghapus data yang hilang atau value yang hilang yang ada tulisannya NA tadi, itu menggunakan perintah ini. Berikut adalah praktikumnya. Nah, di sini kita buat tabelnya ya untuk mengetahui hasilnya. Di sini saya buat raw data 2 dan diambil dari tabel yang data di atas tadi. Kita tinggal run saja. Nah, seperti ini sudah terbuat. Kemudian masuk ke perintah berikutnya untuk menghapus NA-nya. Kemudian kita akan menampilkan. Nah, di sini yang WinGas directory-nya sudah langsung terbaca ya. NA yang tadi itu langsung menghilang di awal tadi. Nah, ini sudah semuanya sudah selesai. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ini untuk CHR ya. Nah, jadi jika kita pakai str tadi ya, str data tadi di sebelah ini ya. Nah, ini CHR ini juga tidak akan terbaca ke plot tree. Jadi kita harus mengubahnya menjadi faktor. Oke. Nah, di sini ada library dplyr. Ini bisa diinstal menggunakan menu tool install package. Ya kan? Setelah itu tinggal diketik dplyr. Setelah selesai ini akan otomatis keluar lalu install. Nah, jangan lupa dicek di bagian package-nya, dicari dplyr, lalu jangan lupa ini untuk dicentang. Nah, ketika sudah, ini tinggal di run saja, run ya library-nya seperti ini. Nah, ini library-nya sudah berjalan. Setelah itu kita langsung mulai codingnya seperti ini. Nah, ini sudah menjadi faktor ya. Kemudian kita lihat di atributnya di raw data 2 apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi faktor ya yang CHR tadi. Nah, untuk awalnya kan masih ada CHR yang date. Nah, ini sebelah ini yang date sudah berubah menjadi faktor ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, berikutnya untuk klasifikasi data. Nah, pada kode di atas ini ya adalah langkah-langkah untuk melakukan klasifikasi data yang dimana data yang dipisah-pisah menjadi dua bagian, yaitu menjadi data train data, kemudian menjadi test data. Nah, di sini dipisah dulu atau dikelompokkan ya. Untuk yang sheet .sheet ini fungsinya untuk merandom. Jadi nanti data yang akan dikumpulkan itu dibentuk dan bentuknya itu random secara acak. Jadi urutannya nanti acak. Kemudian di sini menentukan tempatnya di row data 2 di replace. Nah, dari sini akan dijadikan dipisah datanya atau diklasifikasikan menjadi tabel train data dan test data.
kita mulai, tinggal run. Ini sudah, kemudian run lagi, sudah berhasil masuk ke cuaca ini. Setelah itu kita run lagi, sudah menjadi tabel transdata. Kemudian untuk jadikan tabel tes data. Ini bisa langsung klik aja kalau untuk mengetes ya. Nah, di sini di bagian Sydney-nya, dan ini bagian yang trend data. Ini eksplorasinya berbeda ya di sini. Ini bentuk komanya seperti ini, seperti ini. Oke, kita lanjut. Lalu untuk membuat plot tree atau model plot pohon ya. Nah, di sini menggunakan oh ya, ini tahap klasifikasi awalnya tadi. Nah, jadi untuk tahapan membuat modelnya itu pakai yang ini, library party. Itu tadi salah ya. Nah, jadi menggunakan library party sebelah sini. Nah, untuk seperti biasa ya, party ini untuk dikelompokkan dulu. Jadi kita butuh install package-nya dulu di tool ya kan, install, ketik aja party. Nah, di sini akan otomatis keluar. Tinggal install dan menunggu sampai selesai. Ini saya sudah menginstal. Nah, di sini saya buat bagian prediktornya. Nah, ini lambangnya ini saya menggunakan lambang strip di atas tabnya. Lalu rent tomorrow ini sebagai primary key, dan berikutnya ini adalah isi-isiannya sampai dengan rain today yang saya pakai. Ini letaknya ada di dalam file data cuaca tadi yang saya panggil. Oke. Nah, kemudian akan tahap berikutnya digunakan tree-nya yang berdasarkan menggunakan train data yang akan dibuat plot tree-nya. Jadi kita langsung praktikum aja. Ini tinggal dijalankan, library-nya seperti dahulu, kemudian prediktornya dijalankan, udah berhasil. Kemudian si tree-nya, oke, prediktor sudah dijalankan, kemudian dibuat mode tree. Ini di tampilan tree-nya nanti akan seperti ini ya. Nah, ini sunshine. Nah, kemudian untuk dibuat plot tree menggunakan ini, plot tree seperti ini. Ini nanti akan tampil di sebelah plot ini ya. Kalau ini di run jadinya seperti ini nanti. Ini masih loading. Coba kita ini hapus dulu aja. Kita langsung run untuk bagian plot tree. Nah, otomatis akan hasil ini. Plot tree ini akan muncul ya, ini akan sesuai memanggil dari jumlah datanya. Ini jumlahnya ada 6353, makanya ini terlihat sangat rindang atau sangat banyak sekali. Nah, ini kalau bisa di zoom hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita akan mengecek ya apakah ini data ini benar-benar sangat akurasinya baik atau tidak dengan cara seperti ini, cek prediksi ya. Ini tinggal di run aja, jadi cek prediksinya seperti ini, tinggal run. Nah, ini akan menampilkan presentasi dari hasil akurasi data. Kemudian ini ada prediksi table test juga sama. Ini masih error ya. Ini jalankan aja, hasilnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi oke,
Oke, sekian dari saya. Itu adalah hasil presentasi dari klasifikasi dari metode plot tree ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.